Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik Allah, kita dapat sekali lagi berada di dalam majlis ilmu. Yang pagi ini kita akan isi dengan kunci kebahagiaan yang ke-28 di bawah tajuk Redalah dengan anugerah Allah. Redalah dengan anugerah ilahi. Apa maksudnya kita mesti reda dengan pemberian ilahi? Kita baca. Sudah dinyatakan sebelum ini ungkapan redalah kamu dengan anugerah pemberian Allah. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Redalah kamu dengan pemberian Allah. Tak kira berapa banyak. Jika kamu bersikap demikian, reda dengan pemberian Allah, kamu pasti akan jadi orang yang kaya. Di sini akan dijelaskan dengan lebih terperinci maksud ungkapan tersebut, agar lebih difahami maksudnya. Sebab sepintas lalu, kalau telah ditetapkan oleh Allah pemberiannya tidak banyak, mengapa dikatakan sikap demikian kita pasti jadi orang kaya? InsyaAllah pada pagi ini selama 1 jam kita akan ulas ungkapan tersebut. Lebih-lebih lagi kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi. Laisal ghina an kasratil araf, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang dikatakan kaya itu orang yang banyak hartanya melimpah ruah. Tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Ini ada kaitannya. Penjelasan ungkapan di atas, Ustaz ulang sekali lagi. Jika kamu reda dengan pemberian Allah, kamu pasti menjadi orang yang paling kaya. Penjelasannya begini. Kamu mestilah merasa berpuas hati. Yang dalam bahasa agamanya disebut dengan qanaah. Qanaah. Berpuas hati dengan pemberian Allah. Dapat hanya 3 orang, sedangkan yang diharapkan 5 orang. Dapat anak hanya 1 orang, padahal yang diharapkan 3 orang.
malah mengharapkan dapat anak, satu orang pun tak dapat. Kita mesti redha dengan ketetapan Allah. Jangan sampai tak redha. Jangan mengeluh. Ingin dapat jodoh, ingin dapat pasangan. Kalau boleh pasangan itu orang yang bertakwa, baik agama dan akhlaknya. Tapi yang diberi oleh Allah tidak sebagaimana yang diinginkan. Malah sampai-sampai tidak dapat jodoh sampai mati. Redha. Itu yang dimaksudkan dengan qanaah. Kamu mestilah merasa berpuas hati atau qanaah terhadap rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu seperti yang berkaitan dengan jasmanimu. Tidaklah sehandsome orang lain. Tidaklah secantik orang lain. Tidaklah semancung hidung orang lain. Begitu juga hartamu tak sebanyak orang lain. Anak-anakmu, tempat tinggalmu, dan lain-lain. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah, hendaklah qanaah atau berpuas hati. Kita wajib bersyukur kepada Allah terhadap apapun anugerah Allah. Dan dalam kadar apapun, apakah banyak jumlahnya atau sedikit. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 144. Di sini betapa perlunya tadabbur Al-Quran. Memahami kehendak Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup sehingga dapat meletakkan bagaimana seharusnya kita bersikap. Apa kata Allah? Fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah atau berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan padamu, kata Allah. Ambillah. Atau bahasa lain, berpeganglah dengan apa yang aku telah berikan padamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Tak kira berapa banyak yang kita dapat. Banyak ke, sederhana ke, sedikit ke. Qanaah, puas hati. Cuma pertanyaannya, macam mana Pak Ustaz kita boleh bersikap demikian? Di sinilah peranan akidah. Di sinilah peranan iman. Sama ada iman kepada Allah yang bagi rezeki sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kehendaknya Allah. Diikuti pula iman dengan takdir Allah. Allah dah tahu dah corak hidup kita ketika berada di atas muka bumi. Atas dasar itu, Allah suruh kalam tulis, tertera dalam Lauh Mahfuz. Sebagai bukti, ulama zaman silam, dan mereka hidup pada generasi awal keislaman. Kebanyakan mereka hidup dalam serba kekurangan. Mereka hidup serba kekurangan.
Mereka tidak memiliki harta yang banyak. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang mewah, kenderaan yang mewah. Tak ada. Namun mereka hidup bahagia dan berperi kemanusiaan. Mengapa boleh begitu? Mereka pandai dan bijak menggunakan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada mereka pada jalan yang betul. Lalu lanjutan dari sikap itulah akhirnya kehidupan mereka, umur mereka, waktu mereka diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna Allah berkati? Allah beri ganjaran yang banyak, melimpah ruah, yang mereka akan terima di akhirat nanti. Mereka sangat faham dengan hadis Nabi. Yaqulun nasu mali mali mali. Sabda Nabi, manusia selalu berkata itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Sebenarnya harta mereka, apa yang mereka makan, habis. Apa yang mereka pakai, lusuh. Dan yang ketiga, apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infak, apa yang mereka wakaf, apa yang mereka sedekah. Apakah infak dalam bentuk harta? Apakah infak dalam bentuk tenaga? Apakah infak dalam bentuk penyebaran ilmu? Sebenarnya tiga itu saja harta manusia yang dia layak terima. Hakikat ini sungguh banyak tidak difahami oleh orang akhir zaman. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebaliknya terdapat juga golongan yang berlawanan dari golongan di atas. Mereka mendapat anugerah Allah yang melimpah ruah. Apakah dalam bentuk harta kekayaan atau keturunan atau pelbagai nikmat Allah beri mereka. Tetapi sayangnya semua nikmat tersebut akhirnya menjadi penyebab mereka menderita dan ditimpa kecelakaan. Mereka telah menyeleweng dan menyimpang daripada fitrah dan manhaj jalan yang benar. Maksudnya nikmat demi nikmat yang Allah anugerahkan tidak mereka syukuri. Malah mereka termasuk ke dalam golongan orang yang kufur nikmat. Nikmat-nikmat seperti itu yang namanya nikmatul bala, atau lebih tepat nikmatul istidraj. Nikmat demi nikmat. Tapi semakin banyak nikmat Allah anugerahkan, semakin banyak maksiat yang mereka lakukan. Akhirnya Allah cabut mereka dalam kemewahan yang mereka belum sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya nikmatul istidraj. Yang dengan nikmat itu mereka akhirnya binasa. Hakikat di atas dibuktikan bahawa, Ustaz ulang, hakikat di atas dibuktikan bahawa kemewahan bukanlah penentu segala sesuatu. Kemewahan hidup
bukanlah penentu segala sesuatu. Kita tak boleh katakan orang yang kaya itu menandakan dia orang yang Allah redai. No. Sebaliknya, orang yang hidup miskin, cukup-cukupan, tidak bermakna mereka dihina oleh Allah. No. Tidak berarti mereka itu rendah di mata Tuhan. Bukan, itu maksudnya. Kemewahan hidup bukanlah penentu segala sesuatu. Bukan. Lihat sahaja berapa banyak mereka yang mempunyai syahadah. Ijazah yang bertahap antara bangsa, tetapi kehidupannya kurang bahagia. Berapa banyak? Tetapi terdapat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat terbatas. Tak masuk universiti pun. Namun pandai menggunakan masanya dan nikmat anugerah Allah untuk kemaslahatan orang ramai. Berapa banyak? Padahal hidup orang tersebut tak mewah pun. Tapi dia pandai menggunakan masanya. Dalam hal ini kita tidak menafikan. Terdapat juga orang-orang hidup mewah. Tapi pada masa yang sama mereka juga cukup ambil berat terhadap ketentuan agama. Salatnya, puasanya, zakatnya, majlis ilmunya. Ada, bukan tak ada. Mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita yang hidup mewah termasuk ke dalam golongan ini. Yang kita bincang tadi itu ukuran secara umum. Walaupun harta dan anak dikatakan fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian. Betul? Berapa banyak gara-gara harta dan anak orang akhirnya menyimpang dari jalan Allah. Tapi tidak jarang juga orang yang punya anak dan mempunyai harta justru berguna untuk menolong dirinya. Dalam bab harta, Rasulullah bersabda, harta yang saleh terletak pada orang yang saleh. Dia pandai menggunakannya. Begitu juga anak. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Coba lihat 2 dari 3 tersebut ada kaitan dengan harta, yaitu sedekah jariah yang ada kaitannya dengan anak. Pokoknya terhadap anugerah ilahi, sampai di mana pandai atau tidak pandainya kita memanfaatnya ke jalan Allah. Didik anak agar jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Gunakan harta pada jalan Allah. Sama ada zakat atau infak atau wakaf untuk membantu fi sabilillah,
apakah pembinaan rumah tahfiz, pembinaan rumah anak yatim, membantu orang-orang miskin dan lain-lain. Itu maknanya pandai menggunakan nikmat pada jalan yang Allah redai. Jika kamu ingin mencapai kebahagiaan, jika Anda ingin mencapai kebahagiaan, maka redalah dengan rupa parasmu yang telah dicipta oleh Allah. Walaupun hidung tak mancung, walaupun kulit tidak putih melepak, walaupun janggut putih, walaupun mata rabun, walaupun tidak cantik, tidak handsome, redalah. Sebab yang Allah lihat bukan rupa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui orang-orang yang handsome, ganteng, cantik, rupawan, jelita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu. Allah juga tidak lihat pada hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Hati maknanya iman, akidah, keyakinan, i'tiqad, kepercayaan, itu dalaman hati, dan tindak tanduk, yaitu amalan kamu. Itu yang Allah lihat. Itu sebabnya orang yang dianugerahkan oleh Allah kehandsoman, kejelitaan, jangan terlalu bangga. Bukan di situ yang Allah nilai. Orang-orang yang ada harta, jangan terlalu bangga. Bukan di situ yang Allah lihat. Yang Allah lihat itu hatimu, imanmu, keikhlasanmu, ketakwaanmu, kesabaranmu, dan amalmu. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, infak, sedekah, bantu orang lain. Berapa banyak orang kaya yang kedekut? Tapi ingat ya, yang Allah lihat bukan hati saja, tapi juga amal. Itu sebabnya bahaya komen setengah orang yang cantik. Kamu jangan lihat pakaianku, tapi hatiku ikhlas. Salah. Komen itu salah. Sebagaimana komen setengah artis. Balik dari umrah tetap dedahkan aurat, memakai pakaian-pakaian sempit. Ketika ditegur, dia jawab, kamu jangan lihat pakaianku, sebab Tuhan hanya lihat hati. Hatiku ikhlas. Salah. Sebab dalam hadis itu Allah menyebut, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah lihat hati. Betul, hati. Ikhlas. Iman.
Tapi ditambah oleh Nabi, wa a'malikum, dan amal kamu. Sampai di mana kesesuaian pakaianmu, gerak-gerikmu dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebaliknya, walaupun amal baik tapi riya, itu juga rosak. Itu sebabnya syarat amal diterima bagi setiap muslim muslimat ada dua. Pertama, ikhlas lillah. Yang kedua, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu ingin mencapai kebahagiaan, Ustaz ulang sekali lagi, maka redalah dengan rupa parasmu yang telah dicipta oleh Allah. Redalah dengan kondisi keluargamu. Redalah dengan kondisi keluargamu. Dapat pasangan hidup, suami, tidak sebagaimana yang diharapkan. Atau dapat istri, tidak sebagaimana yang diharapkan. Tidak seperti dugaan awal-awal. Begitu juga dapat zuriat sekian orang, tidak sebagaimana yang diharapkan. Sama ada bilangan atau akhlak anak cucu. Sabar. Redalah dengan kondisi keluargamu. Kalau semuanya baik, menurut kata ibu bapa, patuh pada agama, alhamdulillah. Tapi jika sebaliknya, ada yang taat, ada yang kurang taat, reda. Sebab itu sudah tertera di dalam Lauh Mahfuz. Sambil berusaha. Bukan bermakna reda lalu tidak berusaha. Berusaha menasihati. Berusaha membimbing. Sebagaimana yang kami buat. Membimbing golongan BA dalam penjara Kajang. Apa makna BA? Banduan akhir. Yang telah ditetapkan akan dihukum gantung atau dihukum mati karena dosa-dosa tertentu. Tapi kami pendakwah, khasnya dari Gasma, khasnya daripada An-Nida, tidak putus asa. Mereka perlu dibimbing. Apalagi akan menemui kematian tak lama lagi. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun lagi akan dihukum mati kalau tidak mendapat pengampunan dari pihak tertentu. Tapi kita pendakwah tak pernah fras. Bimbing. Ajak mereka bertobat. Betulkan akidah mereka. Betulkan cara ibadat mereka. Baiki akhlak mereka. Jangan putus asa. Putus asa adalah sifat orang kafir. Hadirin dan hadirat tahu tak? Di mana-mana penjara, termasuk penjara Kajang, pendakwah-pendakwah Kristian, missionary datang membimbing orang Kristian, banduan. Orang-orang Buddha datang, orang-orang Hindu datang memberi bimbingan kepada banduan-banduan yang beragama demikian. Itu sebabnya kita sebagai Muslim lebih-lebih lagi lah
Jangan sampai ketinggalan. Padahal orang lain itu berdakwah ke arah kebatilan dan kesesatan. Kita pula yakin dengan kaedah al-ibrah bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayat seseorang. Bukan yang jadi ukuran serba kekurangan di masa silam. Betul mereka membunuh? Betul mereka pengedar dadah? Semuanya itu insya Allah akan dihapus oleh Allah dosa-dosa mereka kalau mereka betul-betul tobat. Dalam kesempatan ini Ustaz ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penderma yang telah menyumbang untuk kerja-kerja dakwah dalam penjara. Yang Ustaz sudah bertahun-tahun sampai hari ini diminta bantuan untuk mendapatkan dana yang kita akan salurkan kepada pendakwah-pendakwah kita. Ustaz sudah tak larat lagi, tapi kita pilih pendakwah-pendakwah kita yang berkaliber untuk masuk ke dalam penjara untuk membimbing BA, banduan akhir. Kita perlu hargai pengorbanan mereka dengan sedikit hadiah. Sekali lagi kepada para pemirsa, bapa-bapa dan ibu-ibu, terima kasih di atas sumbangan. Dan Ustaz yakin itu juga termasuk ke dalam fi sabilillah. Boleh kita masukkan untuk tujuan zakat. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Jika kamu ingin mencapai kebahagiaan, maka redalah dengan rupa parasmu yang telah dicipta oleh Allah. Redalah dengan kondisi keluargamu. Redalah dengan kondisi suaramu. Peringkat kepahamanmu. Kita mesti akui, peringkat kepahaman tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Ada yang cepat paham, ada yang kurang, dan ada yang kurang lagi. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tak boleh samakan. Ingat prinsip dalam agama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan manusia kecuali apa yang dia termampu. Malahan para pendidik yang zuhud bersikap lebih daripada itu. Yang zuhud lebih daripada itu. Yang tidak begitu terpengaruh dengan kemanisan dunia. Malah mereka tak mau terlibat dengan benda-benda yang walaupun dibolehkan, tetapi ia boleh membuat dia leka dari mengingati Allah. Mereka berkata, ini orang-orang zuhud, irda bi aqalli mimma anta fi wa biduni ma anta alai. Redalah kamu dengan nikmat yang kamu miliki, walaupun sedikit. Reda. Bukan terlalu memikirkan sesuatu yang menimpa dirimu. Yang kita fikir itu sakit, kemiskinan, kesusahan. Jangan fikir itu sangat.
tapi memadailah dengan apa yang kamu telah miliki. Begitu kata orang-orang zuhud. Dengan makna redha, dengan takdir ilahi. Di bawah ini akan disenaraikan. Di bawah ini akan disenaraikan beberapa individu zaman silam yang sangat masyhur walaupun mereka sangat kurang mendapat nikmat keduniaan. Mereka hidup miskin. Ada mereka yang paralyzed. Contoh, Ata bin Abi Rabbah. Ata bin Abi Rabbah. Beliau sangat alim di zamannya. Sangat alim. Sangat tinggi ilmunya. Walaupun asalnya hanya seorang budak, hamba sahaya, dan lumpuh lagi. Tapi sangat alim. Lihat, kalau statusnya budak dari sudut keduniaan, orang yang paling low class, lumpuh lagi, paralyzed, tapi ilmunya tinggi. Ata bin Abi Rabbah. Yang kedua, Al-Ahnaf bin Qais. Beliau sangat penyantun dan tiada tandingannya. Penyantun ni banyak sifat sabar. Orang buat apa saja, dia tidak lawan. Walaupun dia mampu melawannya. Kurus badannya. Kurus. Bungkuk belakangnya. Dari sudut keduniaan, tidak mendapat nikmat keduniaan. Lemah jasmaninya dan pincang kakinya, tengkak. Tapi beliau seorang yang masyhur, sangat penyantun. Contoh, itu sebabnya jangan hina orang-orang yang apabila penampilannya tidak segagah Anda, tidak secantik Anda, malah paralyzed, marah bertongkat, malah berkursi roda. Jangan dihina. Awak yang berjalan gagah belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada mereka. Yang ketiga sebagai contoh, Al-A'mash. Beliau seorang pakar hadis di zamannya. Pakar hadis di zamannya. Beliau berasal dari hamba sahaya, hamba abdi, budak. Rabun matanya. Miskin. Pakaiannya koyak-koyak. Dan tidak mempunyai rumah. Tapi begitu tinggi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, pakar hadis. Demikian juga dengan para nabi. Kebanyakan mereka adalah pengembala kambing. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelaran penghulu semua nabi, penghulu semua rasul. Kerja beliau sebelum menjadi nabi adalah pengembala kambing. Pedagang, berdagang harta Siti Khadijah. Nabi Daud, beliau adalah tukang besi. Nabi Zakaria,
adalah tukang kayu. Betul tak dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang tukang besi, tukang kayu, bukanlah tinggi sangat di mata orang ramai. Nabi Idris, tukang jahit, tailor. Mereka adalah manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia. Ini lagi-lagi bukti. Sungguh tepat firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Kalau tidak salah ayat 7. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa saja yang ada di atas muka bumi adalah sekedar perhiasan. Semata-mata ingin menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Apa yang ada di atas muka bumi? Ada rumah, ada kereta, ada kebun, ada harta, ada isteri, ada anak, ada cucu, ada pengikut, tubuh badan sendiri. Semua ini adalah perhiasan dunia dan tabiat perhiasan tidak kekal. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 58 dari surat Yunus. Apa kata Allah? Setelah menyebut, "Hei sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dan penawar syifaun apa yang ada di dalam dadamu, rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman." Lalu apa kata Allah? Menyuruh Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, dengan memiliki Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup, hendaklah dengan memiliki itu kamu bergembira. Kita disuruh gembira karena memiliki Al-Quran dan semangat mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Huwa khairum mimma yajma'un. Memiliki Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai panduan hidup, itu adalah lebih baik dari apa yang kamu himpunkan selama ini. Apa yang biasanya kita himpunkan? Harta, rumah, kereta, pendukung, penyokong. Bukan itu yang lebih baik. Memiliki Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu better, khairun mimma yajma'un. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Jawabannya senang saja. Semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan bila kita mati. Tapi Al-Quran yang kita fahami dan amalkan serta jadikan pedoman akan bersama-sama kita dalam kubur. Akan meminta pada Allah supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam syurga, walaupun di sana sini dia ada dosa. Begitu kata ulama tafsir. Itu sebabnya kita suka happy mengajar para jemaah. Mari kita balik pada Quran. Mari kita balik pada Quran. Sunnah Nabi. Quran, sunnah Nabi. Sebab hanya itu yang dapat menyelamatkan kita. Lebih-lebih lagi di alam kubur dan di alam akhirat. Sedangkan di dunia, kita dapat jaminan tidak akan sesat untuk selama-lamanya.
Sesuai dengan sabda Nabi, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Biarlah orang tuduh apapun, sabar. Sebab kita yakin di mahkamah ilahi, hakim dan saksi akan memihak pada kita. Siapa hakim yang bertindak di dalam mahkamah ilahi? Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Penghujung surat At-Tin. Siapa pula saksi? Nabi Muhammad. Lihat ayat 143 dari surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Rasul, yakni Nabi Muhammad, kelak akan menjadi saksi ke atas kamu. Allahu Akbar. Ini semua jika mau disimpulkan, keredaan hanya dapat muncul terhadap anugerah ilahi sangat tergantung pada akidah. Sangat tergantung pada iman. Kalau akidah dah bercakap begitu, sami'na wa ata'na. Kami tak akan bangkang. Itu sebenarnya yang membuat jiwa kita jadi tenang. Sebabnya Ustaz ingin tegur sikap setengah jemaah. Pak Ustaz, ayat apa yang patut saya baca ya? Jiwa saya tak begitu tenang. Betul. Ayat Quran, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu bila dibaca boleh menenangkan jiwa. Tidak tension. Tapi sebenarnya yang lebih penting, tadabbur Al-Quran. Dengan tadabbur, dia akan membentuk keyakinan. Keyakinan sebenarnya yang boleh membawa kepada ketenangan, bukan sekedar baca. Kalau baca, kita sendiri tak faham. Berperanan juga, tapi kurang kesan. Itu sebabnya kita mesti faham makna firman Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, berzikir pada Allah, jiwamu akan tenang. Betul, itu ayat Quran. Tapi kita kena ingat, zikrullah ada 3 macam. Zikrul lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca ayat Quran, semua itu zikrul lisan. Alangkah cantiknya apabila zikrul lisan diikuti dengan zikrul qalbi. Hati kita memahami apa yang kita baca. Memahami, meyakini ketetapan Allah. Dan lagi cantik apabila 2 zikir itu, zikrul lisan dan zikrul qalbi, diikuti dengan zikrul amal. Banyak salat. Bukan saja fardu, salat fardu awal waktu, juga diikuti dengan rawatib, duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tobat, tasbih. Puasa bukan hanya Ramadan, tapi juga Senin Kamis, hari Arafah, hari Ashura, hari-hari putih. Bukan saja zakat,
Itu zikrul amal, tapi juga infak, wakaf. Allahu Akbar. Kombinasi dari 3 jenis zikir itulah yang membuat kita jadi insan yang steady. Sebagaimana yang Nabi pernah sebut. Ajabal lil mu'min. Sungguh hebat orang-orang yang beriman. Yaitu orang yang apabila dapat nikmat dia syukuri, dan syukur itu baik baginya. Dan bila dia dapat musibah, dia sabar, dan sabar juga baik baginya. Itu maksudnya iman. Sesuai dengan apa yang kita ceramahkan pada petang semalam, jam 5.30 setiap hari Jumaat. Sesuai dengan topiknya semalam, keutamaan akidah. Ustaz buktikan dengan 9 bukti. Semuanya tertera di dalam kitab Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Okey, kita teruskan. Oleh sebab itu sebenarnya nilai kamu sangat terletak pada amalanmu yang saleh, akhlakmu, dan sampai di mana perananmu membawa manfaat kepada orang ramai. Membawa manfaat kepada orang ramai. Sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Keberadaannya, eksistensinya, orang lain banyak dapat manfaat. Ustaz, sejak dulu lagi berusaha untuk jadi insan seperti ini. Walaupun dituduh sebagai pembawa atau pemecah belah umat, tapi kita yakin dengan berpandukan Quran dan Sunnah, bila kita ajar orang dapat manfaat, bukan hanya di dunia tidak sesat, di alam barzah akan dapat menjawab soal mukar wa nakir, di alam akhirat layak mendapat syurga. Itu yang namanya manfaat. Bukan mengajar yang bukan-bukan. Orang tanya dalil lalu dimarahi. No. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat memahami hakikat ini. Ustaz bersyukur komen-komen dalam Facebook Ustaz baca sampai habis. Bila selesai ceramah, ucapan terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz panjang umur dapat membimbing kami ke arah kebenaran. Terima kasih Pak Ustaz karena memberi peluang untuk kami infak. Macam itu sepatutnya sikap kita. Beri manfaat. Ustaz, cara Ustaz, ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada sedikit kelebihan, nah, bantu markas tahfiz, pembinaan masjid, semuanya itu nanti akan jadi milik kita setelah kita mati. Jangan putus asa karena tenagamu yang sudah semakin berkurang. Jangan. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, malah 5 tahun yang lalu, setiap hari sampai 3-4 slot dari satu tempat ke tempat yang lain, setengah jam, 45 minit, kuat dulu. Sekarang dah tak kuat lagi. Tapi jangan frust. Sekarang ada Zoom, sekarang ada Webex, sekarang ada Facebook, sekarang ada Google Meet. Gunakan teknologi.
Ini studio ini di rumah Ustaz. Di rumah. Tak perlu bepergian. Malah penyampaiannya boleh merentas negeri dan negara. Ada orang dari Washington, ada orang dari Australia, ada orang dari Melbourne, ada orang dari London, malah ada orang dari Qatar, ada orang dari Brunei, dari Malaysia, Brunei, dari Singapura, Indonesia. Makin banyak orang dapat manfaat, walaupun secara online. Jangan frust dengan jasmanimu yang sudah tidak kuat lagi. Sebagaimana firman Allah pada ayat 15 surat At-Taghabun, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau boleh kelas-kelas macam ini kita teruskan hingga akhir hayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berminat, ikuti terus. Ingat prinsip, yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan pada serba kekurangan di masa mudamu. Jangan fikir, yang penting tobat, perbaiki diri. Jangan lupa pelajaran kita 2 hari yang lalu. Hari Khamis. 6 punca penyelewengan agama. Dengar-dengar selalu itu. Jangan sampai terlibat. Jangankan ke-6-6-nya, satunya pun jangan. Itu boleh menyimpang daripada ajaran agama. Jangan putus asa karena tenagamu yang sudah semakin berkurang, kegagahanmu atau kejelitaanmu yang sudah semakin pudar, kekayaanmu semakin menurun, ahli keluargamu semakin berkurang, satu demi satu meninggal dunia. Karena mereka lebih dahulu dipanggil oleh pemiliknya, yakni Allah. Sebagaimana meninggalnya abang Ustaz minggu lalu. Tapi Alhamdulillah, beliau meninggal dalam keadaan baik. Semoga mendapat husnul khatimah. Yang mustahak, hendaklah kamu reda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Itu yang mustahak. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apa tadaburnya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Allah kata kami dah tentukan macam itu. Ingat selalu sabda Nabi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah telah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi. Tugas kita hanya redha sambil berusaha. Ingat ya, takdir ada 2 jenis. Ada takdir yang tak boleh dirubah, dan ada takdir yang boleh dirubah atas permintaan dan usaha. Ini sebagaimana doa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Allahumma in kunta katabatani syaqiyya famhuni waktubni sa'ida. Ya Allah, andai kata Engkau telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz
aku ini akan jadi orang yang merana, menderita. Tolong ya Allah, Engkau robahlah ketetapan itu agar aku menjadi orang yang bahagia. Takdir ini namanya takdir mu'allaq. Kita juga boleh minta, ya Allah, andai kata Engkau telah takdirkan aku mendapat su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik, tolong ganti ya Allah agar aku mendapat husnul khatimah. Boleh minta. Ya Allah, tolonglah Engkau panjangkan umurku supaya aku boleh tambah lagi amal saleh untuk memperbanyak bekal untuk aku bawa setelah aku mati. Boleh? Yang tak boleh ini minta supaya tidak mati. Sebab itu sudah menjadi kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Nah, yang terakhir, coba kita dengar pandangan Imam atau Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, di antara ciri-ciri utama orang-orang yang bertakwa, ini dia. Walaupun dalam buku asalnya tidak ada ini, tapi Ustaz tambah di sini. Untuk lebih membuat kita lebih faham makna qanaah. Tadi kita ada sebut qanaah, berpuas hati dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa kata Sayyidina Ali? Tanda-tanda orang yang bertakwa ada 4. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada 4. Menurut Sayyidina Ali, sangat mustahak untuk jadi insan yang baik. Yang pertama, al-khawfu bil jalil. Hendaklah ada rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-khawfu, kita hendaklah senantiasa punya rasa takut bil jalil terhadap Allah yang Maha Agung. Al-Jalil. Lalu diikuti rasa takut dengan al-amal bitanzil. Rasa takut kita kepada Allah yang Maha Agung, yang boleh mematikan kita anytime, mesti diikuti dengan al-amal bitanzil. Kita hendaklah dalam hidup mengamalkan apa yang Allah telah turunkan. Mengamalkan apa yang telah Allah turunkan. Dan Allah turunkan adalah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu pula terbagi 2. Bila yang diturunkan itu makna dan susunan kata-katanya daripada Allah 100%, itu namanya Al-Quran. Adapun wahyu yang datang dalam bentuk makna tetapi Nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa sendiri, itu namanya sunnah Nabi atau hadis Nabi. Maksudnya bukan hanya takut saja, tapi Quran dan hadis Nabi tidak diamalkan, tidak diikuti dalam hidup, tak jadi juga. Itu sebabnya rasa takut mesti diikuti dengan amal apa yang Allah telah turunkan, yaitu berpandukan Quran dan sunnah senantiasa. Khasnya yang berpandu atau yang berkaitan dengan agama, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya. Nah, yang ketiga, wal isti'dad liyaumir rahil. Senantiasa membuat persiapan bekal untuk akhirat. Ini yang Ustaz ajak bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa setiap pagi. Kita tambah ilmu. Setakat mana yang kita sudah tahu, amalkan. Itu maknanya kita sedang membuat persiapan untuk
menjadi bekal kita setelah kita mati, sama ada di alam barzakh, alam kubur atau alam akhirat. Nah, yang terakhir, ini ada kaitan dengan topik al-iqna' bil qalil. Al-iqna' ini dari kata qanaah, berpuas hati dengan pemberian Allah walau sedikit. Wal iqna' bil qalil, berpuas hati dengan pemberian ilahi walaupun sedikit. Walaupun dapat anak hanya 2-3 orang. Walaupun memiliki harta cukup-cukupan. Ingat ya, lawan kaya bukan miskin. Kalau tinggi lawannya rendah. Kalau putih lawannya hitam. Kalau gemuk lawannya kurus. Kalau panas lawannya sejuk. Tapi lawan yang sebenar daripada kaya bukan miskin. Salah. Lawan kaya adalah cukup. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Afdalur rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki apa yang mencukupi. Cukup, bukan banyak, bukan. Itu sebabnya dalam kunut kita meminta pada Allah, wa barik lana fima a'tait. Berkati ya Allah terhadap apa saja yang Engkau berikan pada kami. Kau beri kami umur panjang, berkati. Engkau beri kami harta, berkati harta kami walau tak banyak. Engkau beri kami pasangan, berkati pasangan kami. Engkau beri kami rumah, berkati rumah kami. Engkau beri kami kenderaan, berkati kenderaan kami. Engkau beri anak cucu, berkati ya Allah anak cucu kami agar jadi anak cucu yang saleh dan salihah. Itu sebabnya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dikatakan kaya orang yang punya harta melimpah ruah, tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Ini yang kita panggil dengan qanaah atau al-iqna', walau sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini akan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan selagi hayat dikandung badan. Yang penting ingat 4 perkara tadi. Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita jawab kalau ada pertanyaan. Ustaz teringat ada 1 atau 2 pertanyaan. Yes. Pak Ustaz, saya ingin tanya tentang larangan-larangan seperti aurat. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, aurat lelaki dengan aurat wanita berbeza. Aurat membawa makna sesuatu yang kita malu bila dilihat oleh orang lain. Sehingga bahagian itu perlu ditutup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membezakan aurat wanita dengan aurat lelaki. Aurat wanita seluruh tubuhnya.
kecuali muka dan tangan. Jadi tangan ini, dari pergelangan ini, dia bukan aurat. Muka juga bukan aurat. Tetapi bila ada yang ingin menggunakan purdah, itu lagi bagus. Kalau dirasa lebih selamat. Tetapi orang yang pakai purdah, jangan menuduh orang yang buka mukanya ini, lalu mereka dikatakan sebagai membuka aurat. Tidak. Malah pandangan majoriti ulama fiqh tidak memasukkan muka dan tangan hingga pergelangan. Dengan kata lain, untuk wanita, aurat mereka sama sebagaimana aurat yang perlu mereka tutup ketika salat. Ketika salat. Adapun laki-laki tidak. Laki-laki tidaklah sedemikian aurat yang mesti ditutup. Setahu Ustaz, sesuai dengan pembacaan Ustaz, ada dua pendapat tentang aurat laki-laki yang mesti ditutup. Pendapat yang pertama, yaitu dari pusat hingga ke lutut. Pusat hingga ke lutut. Termasuk paha adalah aurat. Begitu menurut hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada lagi pendapat yang kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Hurairah. Aurat lelaki, minta maaf, yaitu kemaluan laki-laki bahagian depan dan bahagian belakangnya, yaitu punggung. Punggung. Itu saja. Pendapat yang kedua ini tidak meletakkan paha itu sebagai aurat. Dan menurut Abu Hurairah, pandangan yang mengatakan aurat itu yaitu kemaluan laki-laki depan dan punggungnya, itu yang lebih kuat. Walaupun jumhur atau majoriti ulama cenderung kepada antara pusat dengan lutut. Kata Imam Abu Hurairah, pandangan yang pertama ini adalah lebih ihtiyati. Ihtiyati membawa makna demi kewaspadaan. Ihtiyati dengan makna berhati-hati. Itu pandangan jumhur. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Tinggal apa yang meragukan kamu. Dan ambil apa yang sudah tidak ragu lagi. Ustaz cenderung kepada pendapat aurat laki-laki dari pusat hingga lutut, termasuk paha. Kalau kita pakai seluar pun, hendaklah seluar itu sampai ke lutut atau di bawah lutut lagi bagus. Wallahu a'lam, itu pandangan. Itu jawaban Ustaz. Yang kedua, pertanyaannya tentang inai.
bagaimana dengan penggunaan inai, Pak Ustaz? Bagi pandangan Ustaz, laki-laki dan wanita boleh gunakan inai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya menginaikan rambut yang uban dan janggut, diinaikan. Ini berlaku di zaman Nabi. Dan dia termasuk sunnah Nabi. Ustaz, kadang-kadang Ustaz inaikan, kadang-kadang kehabisan inai, dibiarkan saja. Pokoknya laki-laki dibolehkan. Bila kita pernah duduk di negara Arab, inai ini bukan hanya untuk tangan, ya, untuk jari jemari. Di Arab Saudi yang Ustaz pernah duduk 8 tahun di sana. Di sana ada musim panas. Bila musim panas, tumit telapak kaki jadi kasar. Pecah-pecah. Tumit kita pecah-pecah. Dan cara yang paling baik untuk merawat kaki, diinaikan bahagian bawah kaki hingga ke tumit. Dia sangat bagus. Laki-laki dan perempuan. Jadi dalam hal ini Ustaz cenderung kepada penggunaan inai ini lebih kepada adat. Kalaulah umpamanya satu-satu perkahwinan, lalu di antara perhiasannya diinai, digunakan bermacam-macam bunga, insya-Allah itu bukanlah suatu perkara yang dilarang oleh agama. Insya-Allah kalaulah itu sudah menjadi adat tempat tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Okey, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma in kunta katabtana ashqiya famhuna wa kutubna su'ada. Ya Allah, andai kata Engkau telah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz kami akan jadi orang yang menderita dan merana, kami mohon ya Allah, karena itu adalah takdir mu'allaq. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau robahlah takdir tersebut agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya Allah, andai kata Engkau telah takdirkan kami akan mendapat su'ul khatimah ketika mati, tolong ya Allah robah agar kami semua tergolong orang-orang yang mendapat husnul khatimah, mati dalam iman dan amal saleh. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa reda dengan apa yang telah Engkau anugerah kepada kami, walaupun sedikit. Berilah kami kekuatan untuk memiliki 4 sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, punya rasa takut kepada Engkau yang Maha Agung.
Selanjutnya kami mengamalkan apa yang Engkau telah turunkan, yaitu Quran dan Sunnah. Selanjutnya berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa membuat persiapan bekal untuk kami bawa setelah kami mati. Dan terakhir, masukkanlah sifat qanaah, berpuas hati terhadap pemberian-Mu walaupun sedikit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.